YouTube itu jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang sampah. Gue Akel, saya ingin cerita, saya melihat anak muda yang umurnya masih muda, tapi gue udah tahu arah masa depan anak muda ini mau kemana. Jangan hidup buang-buang waktu, apalagi masih muda ya kan, malam bergadang ya kan, sampai pagi ya, nganggur, dapat kerja ya kerjanya nggak becus ya kan, nggak ada semangat juang gitu untuk hidup. Hidup itu kan jangan cuma mengalir aja ya kan, kayak sampah di sungai ya kan. Akhirnya ya hidupnya dalam kondisi yang di-drift ya kan, siap-siap diinjak orang lain dan suka dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Plus hidup yang amat sangat konsumtif, malas menabung ya kan, banyak dihabiskan dengan hal-hal yang sebenarnya itu nggak berguna. Ada istilah latte factor yang singkatnya itu pengeluaran yang konsumtif yang setiap hari walaupun nominalnya sedikit, tapi itu berpengaruh banget untuk keuangan kamu, yang menyebabkan kamu itu jadi kurang banyak saving. Ngapain gitu ya kan, ngopi-ngopi yang nggak berguna ya kan, jajan-jajan yang nggak berguna ya kan, yang nggak penting. Plus kalian juga hidup dikontrol oleh sosial media lagi. Jadi di sini aku bilang ya kan, apa yang sedang tren di sosial media mungkin semua orang tahu apa jawabannya ya. Nah, hidup kalian udah payah ya kan, susah, banyak masalah, plus hidup kalian itu dikontrol oleh dengan sosial media ya kan, mood kalian, di perasaan kalian dan otak kalian ya kan dikontrol oleh sebuah sosial media saat ini ya kan. HP berjam-jam, dan gue yakin ya kan kalian udah nggak sadar juga kalian bermain HP dengan berjam-jam ya kan. Coba deh kalian buka inset di HP kalian yang di pengaturan, coba deh kalian main sosial media itu berapa jam sehari ya, apa waktu yang dihabiskan di sana ya kan, terbuang sia-sia untuk hal-hal yang sebenarnya itu nggak berguna banget ya kan, apalagi kalian tidak mempunyai kepentingan di sana. Kali lagi, sosial media itu adalah perangkap yang bikin ya kan otak kita jadi rusak. Penelitian dari University College London menemukan bahwa kecanduan internet atau sosial media pada remaja khususnya mempengaruhi yaitu 4 jaringan utama di otak yang terkait dengan kontrol impuls, perhatian, dan juga pengambilan keputusan. Nah, perubahan ini dapat berdampak pada perilaku dan juga fungsi otak secara keseluruhan, dan temuan-temuan ini adalah menunjukkan bahwa penggunaan sosial media itu sangat bahaya banget, apalagi dengan penggunaan yang sangat berlebihan. Itu adalah konsekuensi yang serius terhadap kesehatan otak. Dan jika kalian nggak percaya, silakan Anda praktekkan sendiri, terserah lah seperti itu. Plus kalian lihat konten-konten yang tidak bervalue ya kan di sosial media. Sosial media manapun kan adalah banyak-banyakan drama lah, dari drama A sampai Z ya kan. Intinya jangan sampai kita itu tergocek dalam hal-hal semua ini. Ngapain banget kalian coba bermain sosial media berlebihan? Plus kalian ini juga nggak sering upload ya kan, kalian bukan konten kreator ya kan, kalian nggak ada kontribusi upload atau video ya kan, dan nggak punya kepentingan atau kalian nggak punya kerjaan sosial media. Ngapain ya kan kalian buang-buang waktu di sosial media ya? It's okay lah kalian misalnya konten kreator ya kan, kayak kalian itu sosial media spesialis ya kan, yang memiliki kepentingan di sosial media, is okay ya kan. Tapi kalian misalnya kalian cuma penonton aja ya kan, ngapain gitu kan pantengin sosial media seharian, apalagi cuma cari hiburan semata. Dan gue berharap jika kalian buka HP, kalian jangan sampai otomatis ya kan tanpa kita sadari default langsung buka sosial media, apalagi bermain game berlebihan. Itu udah red flag banget untuk main game ya kan, marah-marah sendiri ya kan, kesal sendiri, main game gak tahu waktu ya kan, istirahat malah buat main game ya kan, main game dari sore sampai ketemu subuh ya kan, baterai habis bukannya berhenti malah main sambil di chess ya. If you player e-sport ya fan-fan aja ya kan, tapi gue tanya balik ya kan, kalian pemain e-sport enggak? Udah dewasa lah ya kan, paham game sesungguhnya itu apa ya kan. Game hidup itu adalah game sesungguhnya yang kita rasakan ini dan saat ini ya, kalian yang tonton ini ya kan, ini adalah game sesungguhnya. Ngapain gitu main game-game yang kayak gitu nggak berguna ya, kalian post gitu ya kan hasil game-game kalian di sosial media ya kan. Makanya kalian sedang menunjukkan secara tidak langsung dan tidak sadar, mengumbar bahwa kalian itu habis melakukan hal-hal yang membuang waktu yang sia-sia. Mungkin banyak yang nggak suka tentang statement ini, it's okay lah ya kan, terserah kalian. It's okay lah main game itu buat hiburan dikit-dikit, tapi kalian juga punya komitmen, disiplin tentang manajemen waktu ya kan. Sama juga waktu kalian buat sosmed ya kan, waktu buat main game ya, sehingga waktu itu tidak terbuang sia-sia. Dan otak emas kita itu bisa digunakan seperti semestinya ya kan. Untuk kalian ya kan, saya tekankan juga ya kan, jika kalian punya bakat nih, punya keinginan sesuatu ya kan, berintis sesuatu ya kan, suatu hal ya kan, kalian itu keluarkan saja. Bodoh amat persetan alasan-alasan kalian yang sampah itu ya. Kalian itu bisa dapatkan apapun di dunia ini jika kalian bahkan mau untuk melakukan itu.
Hidup itu jangan banyak alasan lah guys. Terakhir, jangan jadi orang yang terlalu FOMO gitu ya kan. It's okay lah kalian punya background financial yang strong gitu. Ini adalah nasihat dari saya ya kan. Hidup jangan FOMO dan jangan kebanyakan gengsi. Terimalah semua apapun kekurangan kalian ya kan. Terima semua malu kalian, terimalah semua keterbatasan kalian ya kan. Hidup itu dengan penerimaan itu lebih baik ya kan daripada hidup berpura-pura. Semua rasa sakit ya kan, terima semua rasa bahagia, senang ya kan. Hidup itu tanggung jawab ya kan. Kalian harus tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas kegagalan, tanggung jawab atas keberhasilan ya kan. Kalian harus tanggung jawab soal waktu kalian ya kan. Stop buang-buang waktu ya kan, dan duit agar hidup kalian itu jangan jadi orang yang gak berguna di dunia ini.